Baik, selamat pagi semuanya. Sebelum mulai, seperti biasa, mari kita aturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Nah, untuk materi yang sekarang, kemarin di pertemuan yang minggu lalu, sebelum galungan, Pak membahas di bab 26, ya langsung saja. Buku Sakura seperti biasa semua sudah punya, Pak nggak kasih tahu lagi. Sekarang lihat materi bab 27, itu mengenai Himanatoki. Himanatoki ini menyebutkan kegiatan pada saat kamu ada waktu senggang, serta menyatakan kegiatan di suatu lokasi, ya, kegiatan keseharian kamu jika waktu senggang. Misalnya menonton TV, membaca mungkin ya, atau bermain sepak bola dan lainnya. Itu masih banyak kegiatan yang lainnya. Masih belajar kalian doshi, itu kata kerja. Masih belajar doshi. Kemarin sudah Pak kasih tahu jika ada selembaran di buku kakak kamu yang kamu pinjam, ada selembaran kata kerja, silahkan diperhatikan. Beberapa kata kerja sudah Pak kasih kemarin, seperti sembahyang, belajar, itu sudah kemarin ya. Ada benkyoshimasu, tabemas, ikimas, yang itu kemarin. Di pola yang kemarin. Kalian sudah belajar 5 bab. Sebelum Pak lanjut ke materi 27, Dai Niju Nanaka ini, kalian nanti untuk UTS, tolong pelajari bab 21 dari pertama, Hajimete yang pertama ya. Pertama kali ketemu kalian, itu bab 21 sampai 26. Pak sampai sana, berarti sebelum galungan itu materi. Pas terakhir sebelum hari raya galungan ya, yang kemarin. Niju Ichika Kara Niju Roku Kamadedes. Dari bab 21 sampai 26. Itu untuk materi UTS. Tengah semesternya ya. Nah, sekarang kita masuk materi 27. Bab 27. Perhatikan bukunya. Ini menyebutkan kegiatan pada saat waktu senggang. Nah, sebelum lanjut ke materi utama, di sini Pak kasih kalian ruangan di sekolah. Sebenarnya ini nyambung di materi 26, karena waktu durasi kemarin itu kurang. Pak tambahkan ini sebelum materi utama ya. Ini materi tambahan kemarin, ini menyebutkan ruangan di sekolah. Ya, menyebutkan ruangan di sekolah. Gakono rumu desu. Itu ruangan di sekolah. Di sana sudah Pak sediakan. Ada yang mau baca? Siapa yang mau baca pagi-pagi biar terbiasa pengucapan kata? Hai Dewayu Purnamasang, 11 sampai 10. Hai Dozo, silahkan. Ayo Mas. Ya. Yang pertama ada Kyositsu, adalah ruangan kelas. Yang kedua ada Jimusitsu, ruang TU. Yang ketiga ada Kouchositsu, ruang kepala sekolah. Yang keempat ada Hokkensitsu, ruang UKS. Yang kelima ada Sokuinsitsu, ruang guru. Yang keenam ada Tosositsu, perpustakaan. Yang ketujuh ada Koutei, halaman. Yang kedelapan ada Niwa, halaman kebun. Yang ke-10 ada Taikukang, aula. Yang ke-11 ada Otera atau tempat sembahyang. Yang ke-12 Oterai atau toire adalah toilet. Yang ke-13 ada Chusajau adalah parkiran. Yang terakhir kantin adalah kantin. Ya.
Bagus sekali, terima kasih. Nah, di sini pengucapannya sudah hampir benar ya. Nanti untuk vokal panjang, kalian baca panjang saja. Kayak OU itu jangan OU gitu, tapi dibaca O gitu ya. Jangan dibaca OU, jangan dijeda-jeda seperti itu. Sudah bagus. Yang lain mau? Ada yang mau lagi? Piariani Sang, 11 AP 10. Hai, silakan. Yang pertama ada Kyoshitsu, yaitu ruang kelas. Yang kedua ada Jimushitsu, yaitu ruang TU. Yang ketiga ada Kochoshitsu, yaitu ruang kepala sekolah. Yang keempat ada Hokenshitsu, yaitu ruang UKS. Yang kelima ada Shokuinshitsu, yaitu ruang guru. Yang keenam ada Toshoshitsu, yaitu perpustakaan. Yang ketujuh ada Kotei, yaitu halaman. Yang ke-8 ada Niwa, yaitu halaman kebun. Yang ke-9 ada Taikukang, yaitu aula. Yang ke-10 ada Otera, yaitu tempat sembahyang. Yang ke-11 ada Otearai atau toire, yaitu toilet. Selanjutnya ada Chusajo, yaitu parkiran. Selanjutnya terakhir ada kantin, yaitu kantin. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Nah, sekarang Pak bacakan lagi sekali. Yang pertama aja Kyoshitsu, itu ruang kelas. Kyoshitsu atau kurasu, nanti ya mungkin kamu dengar di kalimat lain kurasu, itu diambil dari bahasa Inggris. Ini bisa kamu sebutkan Kyoshitsu, ruangan kelas. Jimushitsu, ruangan TU. Kochoshitsu, ruangan kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya Kocho Sensei, ya. Kalau kepala sekolahnya Kocho Sensei. Kalau ruangannya Kocho Shitsu. Hokenshitsu, ruangan UKS. Shokuinshitsu, ruang guru. Kalau gurunya tahu? Sensei ya, gurunya sensei. Shokuinshitsu, ruang guru. Toshoshitsu, perpustakaan, atau nanti kamu dengar mungkin Toshokan, itu sama ya. Toshoshitsu atau Toshokan. Tulisannya Toshokan. Kote, kote, halaman. Maksudnya ini halaman, kote itu di tengah apa namanya, di dalam sekolah biasanya di tengahnya itu ada khusus lapangan, biasanya dipakai Jumatan, senam sama murid-muridnya pakai upacara bendera seperti itu ya. Itu maksudnya kote. Biasanya kalau di Jakarta tempat isi lapangan basket kan halamannya luas. Itu yang dimaksud kote, bukan halaman yang ada kebun-kebun gitu. Kalau yang niwa baru halaman kebun. Maksudnya halaman kamu yang isi kebun gitu ya. Ini kotenya kayak tempat melakukan kegiatan ya. Taikukang itu aula, taikukang, jangan taikukang. Taikukang, i-nya double, vokal dalam bahasa Jepang a, i, u, e, o itu jika double kamu tinggal dipanjangkan. Ya, jangan dipilah-pilah. Mungkin kelas 1 sama ibunya sudah dilatihkan pengucapan hatsuongnya. Berikutnya otera, tempat sembahyang atau padmasana mungkin di sekolah. Otearai, toire, ini mana aja boleh. Toire biasanya umumnya ya, mungkin kamu dengar toire gitu. Toilet, chusajo, parkiran, kantin, kantin. Chusajo, chusajo, bukan chuusajo, bukan begitu ya. Chusajo, jo, kan jou. Nah, itu pengucapan. Itu mengenai ruangan yang ada di sekolah. Kalian bisa tambahkan yang lain lagi. Sekarang lihat di sini ada arah. Arah mata angin. Yang pertama ada UE, Pak bacakan langsung. UE, bukan UE ya. UE, UE. Sita bawah. Nah, untuk tengah. Untuk tengahnya atau dalam atau pusat itu ada 3 kata. Itu pertama naka, cubu, cusing. Cubu, bukan cupu. Cubu, cusing. N di belakang dibaca eng. Kosakata bahasa Jepang ya. Migi kanan, hidari kiri, ushiro belakang,
Mai depan, tonari samping, Aida di antara, Codo pojok. Misalnya rumah saya ada di pojok, gitu nanti kamu belajar. Atau ruangan kepala sekolah ada di belakang ruang guru. Atau kantin ada di belakang kelas, gitu misalnya. Itu pola yang kita pelajari sebelum masuk pola utama ya. Pelajaran utama. Ini tambahan karena durasi waktu kemarin. Seharusnya ini udah minggu lalu sebelum galungan. Nah, ini contoh kalimatnya. Mari kita berlatih mengucapkan dan menerjemahkan. Mencari artinya ya. Indonesia gode. Imi wanan desu ka. Dalam bahasa Indonesia apa artinya? Imi itu arti ya. Menyebutkan letak ruangan di sekolah. Seperti biasa lagi, Pak mau dengar, silahkan pengucapan kalimat kamu, pengucapan kata-kata bahasa Jepang, biar mulutnya seperti biasa ya. Seperti biasa mengucapkan dengan benar. Hatsuong dalam bahasa Jepang. Silahkan yang lain mungkin. Yang lain biar nggak ini sampai hafal Pak namanya, walaupun belum sempat ketemu sekali. Sampai hafal namanya dari kelas ini, yang lain Pak harapkan. Kalian boleh cari langsung artinya dulu, dengan melihat yang tadi. Hokensitsu itu apa? Sokunsitsu apa? Arimas itu menyatakan ada ya untuk benda mati. Imas ada untuk benda hidup. Coba ini Wirasang. Wira ya? Ya, Pak. Ya. Kelas berapa kamu? Kelas 11 AP6. Oh ya, silahkan. Hoken shitsu wa sukui in shitsu no mai ni. Artinya, ruang UKS. Ini Arimas. Si Tani di bawahnya masih ada kosakata ya. Hai. Ulang, Pak. Hai. Hoken shitsu wa sukuin shitsu no mai ni arimas. Artinya, ruang UKS berada di depan ruang guru. Ya. Hokensitsu wa sokuinshitsu no mai ni arimasu. Hokensitsu wa. Hokensitsu itu Ruang UKS. Sokuinshitsu ruang guru. ya, no mai ni ada di depan ya. Ruang UKS ada di depan ruang guru. Bagus sekali. Masih bisa lanjut kamu? Apa yang lain? Hai nih Bang nih, nomor 2. Nomor 2, kantin wa toshitsu no ushiro ni arimas. Kantin berada di Ushiro wa? Ushiro itu? di belakang. Ya, belakang ya. Di belakang. Toshitsu no ushiro ni arimasu. Di belakang perpustakaan. Hai. Bagus Kantin sekali berada ya. di belakang. Ya, bagus sekali. Arigatou gozaimasu. Kantin wa toshitsu no ushiro ni arimasu. Kantin ada di belakang perpustakaan. Mungkin yang lain sekarang nomor 3 nih Bang Yong Bang Go Bang. Hai Bella Sang, Bella Anadiah Putri ya? Ya, Ya. silakan. Kochushitsu wa hokensitsu no tonari ni arimasu. Hai. Artinya, ruang kepala sekolah berada di samping ruang UKS. Ya, coba ulang baca ya. Bagus ini pengucapan kamu. Lanjut, Pak. Ya, ulang nomor 3, sambang. Kochushitsu wa hokensitsu no tonari ni arimasu. Hai, kochushitsu wa hokensitsu no tonari ni arimasu. Artinya Artinya ruang kepala sekolah
berada di samping ruang UKS. Ya, ruang kepala sekolah ada di samping. Tonari itu di sampingnya. Kocho Shitsu wa Hoken Shitsu no. Tonari ni arimasu. Ruang kepala sekolah ada di samping UKS. Nomor 4. Bisa kamu? Coba dibaca. Watashi no uchi wa artinya kayaknya Baca dulu, yang baca ini dulu. nggak tahu Baca. Pak. Ya, nomor 4 baca aja dulu, Ya. Pak. Mau dengar kamu mengucapkan bahasa Jepang. Watashi no uchi wa yubinkyo no migi ni arimasu. Ya, nomor 5. Lagi sekali baca. Ubudo kyoden wa tak lupa ini ketutupan. Ubudo ichiba no mae ni arimasu. Hai. Nanti dilatih lagi ya pengucapan kamu. Kayaknya kamu ada bibit untuk nanti pengucapannya lebih bagus ya. Nanti dibaca-baca aja kalimat bahasa Jepang. Ya, latih Pak. terus di rumah pengucapannya. Nomor 4, Pak, Ya. jelaskan artinya. Watashi no uchi wa yubinkyoku. Yubinkyoku nyambung ini ya. Watashi no uchi wa yubinkyoku no migi ni arimasu. Watashi no itu milik saya ya. Uchi itu rumah. Rumah saya ada. Migi itu. Migi wa nan desu ka? Indonesia no imi wa nan desu ka? Migi no. Indonesia imi wa nan desu ka? Migi itu apa? Kanan apa kiri? Kanan ya, bagus sekali ini kanan. Watashi no uchi wa yubinkyoku no migi ni arimasu. Rumah saya ada di sebelah kanan. Yubinkyoku wa nan desu ka? Kantor pos. Ada di sebelah kanan kantor pos. Terakhir ubudo. Ubudo kyuden wa ubudo ichiba no mae ni arimasu. Ubudo kyuden. Kyuden kemarin sudah Pak jelaskan di materi 24 kalau nggak salah. Kyuden itu istana, puri, ichiba, pasar ya. Puri Ubud ada di depan pasar Ubud. Mai itu depan. Ubudo kyuden wa ubudo ichiba no mae ni arimasu. Puri Ubud ada di depan pasar Ubud. Ubudo Ichiba. Ichiba itu market, Kyuden itu istana ya. Bisa Pak lanjut, ini tinggal membolak-balikkan. Ingat partikelnya no titik-titik ni. Arimas. Jika ada. Jika kamu mau menyebutkan Puri Ubud nomor 5 ini contohnya. Puri Ubud tidak ada di depan pasar Ubud. Tinggal ganti arimas menjadi arimaseng. Jika bertanya, arimaska ya, bagus sekali ya. Tinggal itu aja dibolak-balik. Pola kalimat di depannya tetap, tidak ada dirubah. Yang bermain di belakang kalimat. Jika positif, kalimatnya arimas. Jika negatif, kalimatnya arimaseng. Jika bertanya, arimaska. Untuk menyebutkan benda mati. Sudah bisa Pak lanjut? Nah, sekarang kita masuk materi utama di bab ini. Kalian kembali lagi ke kata kerja kegiatan. Pak langsung bacakan ya, perhatikan dan lihat artinya langsung. Yang pertama ada tomodachi ni aimasu. Ini bentuk mas, U-nya nggak dibaca, Pak udah bilang kemarin. Tomodachi ni aimasu, bertemu dengan teman. Tomodachi itu teman, ni aimasu itu bertemu. Itu kata kerjanya. Dasar katanya au, golongan 1 dia. Menjadi aimasu. U-nya diganti jadi i tambahin mas. Kan udah kemarin. Kan sudah Pak kasih tahu kemarin. Berikutnya oyogimas itu berenang. Dasar katanya oyogu, golongan 1. Eiga o mimas, mau nonton film. Eiga itu film, mimas, miru, golongan 2, menonton. Berikutnya sampo shimas itu jalan-jalan.
Kaimono shimasu berbelanja. Game shimasu main game. Hanashio shimasu berbicara atau bercakap-cakap. Ini berbincang-bincang ya. Ngegosip gitu. Terakhir sakao shimasu bermain sepak bola. Nah, ini beberapa kata kerja kegiatan jikala waktu senggang ya. Karena materinya menyatakan kegiatan di waktu senggang. Ada yang berenang, ada yang bertemu dengan teman, menonton film, tidur biasanya. Ya, tidur ya. Ini ketawa. Tidur ya. Kalau tidur nemas. Dasar katanya neru, nemasu gitu tulisannya. Golongan 2 dia. Tambahkan saja. Kalian bisa langsung lihat bukunya di pelajaran 27 ya. Bisa dibuka bukunya itu di halaman. Ya, silahkan. Nah, kita lanjut di bawahnya di bukunya ada tokoro. Tokoro itu lokasi atau tempat. Tokoro. Tokoro ini huruf Jepangnya. Tokoro. Itu menyatakan tempat. Nanti kalian melakukan kegiatan waktu senggang ya. Misalnya kemana gitu. Yang pertama ada ichiba, pasar. Tadi sudah di pola kalimat. Supa, supermarket. Moru, mall. Puru, kolam renang. Di bukunya sudah disediakan. Umi, laut. Kaigang, pantai. Beda ini laut dengan pantai ya. Umi, laut. Kaigang, pantai. Mizumi, danau. Mizumi. Mizumi, bukan Mizuumi, bukan begitu ya pengucapannya. Mizumi. Yama, gunung. Restoran, restoran. Kisateng, kedai atau kafe. Koeng, taman. Ini kayak taman kota ya. Bukan taman di rumah kamu. Kalau taman di rumah namanya niwa. Ingat bahasa Jepang lagi sekali kosakata maupun kalimat diucapkan. Jangan dalam hati ya, karena mulutnya beda pengucapannya. Ya, nanti keluarnya maksudnya ini, keluarnya lain. Karena mencari logat, pengucap pronunciation kamu hatsuongnya sulit sekali ya. Makanya harus dilatihkan. Nah, sekarang masuk pola kalimat. Di sini penggunaan partikelnya ada 2. Yang pertama partikel to, bukan partikel to. Partikel to artinya dengan. Terus yang kedua partikel ni, artinya bertemu dengan, untuk menyatakan orang. Partikel ni yang kita pelajari di pola ini menyatakan bertemu dengan orang ya. Yang to itu dengan. Itu bedanya. Kalau yang ni bertemu dengan, kalau yang to itu dengan. Misalnya Pak buatkan bahasa Indonesianya, saya bertemu Budi di pasar. Pakai ni. Saya dengan Budi pergi ke pasar. Itu pakai to. To itu artinya dengan atau dan. Tapi di pola ini artinya dengan. Kalau ni itu bertemu dengan. Beda itu penggunaan kalimatnya, berbeda. Lihat di belakangnya ya. Nah, seperti biasa sudah Pak buatkan kalimat. Nihongo Godeknya di sebelahnya, Indonesia Godeknya di sebelahnya. Langsung terjemahannya. Silahkan yang mau baca kembali. Pak harapkan yang lain ya. Hoki-sang. Hai Hoki-sang. Hoki Lestari-sang. Pak, sudah Pak? Ya, silahkan. Tomodachi to eigao mimas itu artinya dengan teman menonton film. Ya. Yang kedua, restoran de tomodachi to hanashi o shimasu. Artinya bercakap-cakap dengan teman di restoran. Nomor 3, Budi santo kaigang de oyogimasu. Artinya dengan Budi berenang di pantai. Selanjutnya,
Restoran de Budi Sani Aimas, yang artinya bertemu dengan Budi di restoran. Ya, cukup Selanjutnya, empat aja dulu. Nanti Pak jelaskan yang di bawahnya. sudah Kak? Ya, terima Oh, ya. kasih. Ya, Pak. Nah, yang pertama, Tomoda Chito Egao Mimas. Ega itu film ya. Mimas itu kata kerjanya dasarnya miru. Kamu harus ubah ke bentuk mas. Caranya sudah Pak jelaskan di pertemuan yang kemarin. Miru, ru-nya hilangkan, tambah masu. Ya, u-nya jangan dibaca. Yang golongan 1, u-nya diganti jadi i tambah mas. Itu sudah ya. Tomoda Chito, dengan teman. To di sini artinya dengan. Ya, bukan dan. 2 ini artinya to itu bisa artinya dan, bisa artinya dengan, tergantung kalimat kalian. Penempatan partikel. Makanya bahasa Jepang kalau salah penempatan partikel artinya juga berbeda. Ya, seperti partikel wa, partikel no, partikel ni, to, dan masih banyak lagi ada partikel e itu ya. Nomor 2, restoran de Tomoda Chito hana shio shimasu. Di restoran, ini de-nya artinya di, kok nggak pakai ni, Pak? Karena kamu ada kegiatan. Sudah Pak pernah singgung ini, keterangan di dalam bahasa Jepang ada 2. Jika ada kegiatan, kamu pakai de. Jika tidak ada kegiatan, pakai ni. Ini kegiatannya apa, Pak? Bercakap-cakap kegiatan kamu di restoran. Ya, kecuali di restoran ada kursi. Itu baru pakai ni. Kalau sekarang kan di restoran, saya bertemu dengan ini, saya bercakap-cakap dengan ini, saya makan ini, gitu pakai de. Kata kerjanya, keterangan tempatnya pakai de. Itu penggunaan partikel to. Tomoda Chito. Bercakap-cakap dengan teman. Hana shio shimasu. Lakukan kegiatan berbincang-bincang ya. Nomor 3, Budi Sangto Kaigang de Oyogimas. Semua kata keterangan tempat itu pakai de karena ada kegiatan. Ingat nama orang lain selain nama kita pakai sang di belakang nama orang. Budi Sangto. Dengan Budi di pantai berenang atau di pantai dengan Budi berenang. Oyogimas dasar katanya oyogu artinya berenang ya. Kaigang pantai. Nomor 4, restoran de Budi Sangni Aimas. Di restoran bertemu dengan Budi. Beda kalimat dengan nomor 2. Perhatikan sama restoran, tapi ini pakai ni. Yang nomor 2 pakai to. Kalau yang nomor 2 dengan Budi. Kalau nomor 4 bertemu dengan Budi. Itu aja kalimatnya. Kalau nomor 2 dengan Budi, titik-titik ngapain kamu. Kalau nomor 4, dengan Budi, bertemu dengan Budi, itu saja. Beda penggunaan partikelnya. Nah, sekarang untuk di bawahnya, ini nomor A yang Pak yang Pak merahkan, ini kamu bertanya, ada K di belakang kalimatnya. Jawabannya nomor B, di bawahnya 4 ada jawabannya ya. Dan kamu bisa membuat jawaban yang lain lagi, tergantung kegiatan yang kamu lakukan. Himana toki, lihat yang garis merah, artinya waktu luang. Himana toki, hima itu bersantai ya gitu artinya. Ketika bersantai, tapi diganti menjadi waktu luang. Gitu. Ada yang mau baca lagi? Ada yang mau baca? Bella Sang? Bella Ana Sang? Semuanya dibaca, Pak. A dulu, AB-nya aja. Oh, ya. Kalau bisa semuanya ya, biar terbiasa kalian. Sumimasen, hima na toki nani o shimasu ka? Yang B, haha to kaimono o shimasu. Lanjut, Pak. Lanjut bawahnya. Hiroba de saka o shimasu. Uchi de tomodachi to gemu o shimasu. Hea de soji o shimasu. Bella kelas AP berapa? 11 AP7, Pak. 11 AP7.
Nanti dilatihkan pengucapannya lagi ya. Ini sudah bagus sekali kamu. Ya, Pak. Ya, nanti lebih diasah lagi. Pokoknya ada bacaan bahasa Jepang, tinggal dibaca-baca saja dulu ya. Karena nyari pengucapannya sulit sekali. Nanti artinya di belakangan gitu ya. Walaupun kamu belum ngerti artinya, yang penting dibaca dulu. Biar mulutnya terbiasa ya. Ya, Pak. Ya, bagus sekali. Nah, artinya sudah ada di samping. Kalian tinggal perhatikan saja mana letak partikel. Pak bacakan, sumimasen, himana toki nani o shimasu ka? Sumimasen, permisi atau maaf. Himana toki, waktu luang. Nani o shimasu ka? Nani itu apa? Gitu. Apa yang kalian lakukan? Ini jawabannya banyak ya, ada 4 sudah Pak buatkan. Kalian mau tambahkan lagi bisa dengan menggunakan kalimat yang tadi dan kosakata yang tadi. Aha to kaimono shimasu. Berbelanja bersama ibu. Hirobade sakao shimasu. Bermain sepak bola di lapangan. Uchi de tomodachi to game wo shimasu. Bermain game dengan teman di rumah. Uchi de, di rumah. Uchi itu rumah, de itu di. Heya de soji o shimasu. Bersih-bersih di kamar. Dan masih banyak lagi kegiatan kamu di waktu luang. Misalnya pergi ke pantai, berbelanja, shopping, dan lainnya. Ya, masih banyak kegiatan, tinggal kamu rangkaikan kosakata. Ingat penggunaan partikel yang tepat. Jangan salah menaruh partikel, ikuti saja pola kalimat ini. To artinya dengan, ni bertemu dengan, jika ada negatif, tinggal diganti menjadi maseng. Jika positif, mas. Ini kata kerja ya, kata kerja. Doshi. Ada yang ditanyakan pola ini? Di bukunya sudah lengkap sekali disediakan. Pak tambahkan, buatkan kalimat biar pengucapan dan penggunaan kosakata kalian lebih banyak lagi ya. Kalau di bukunya hanya beberapa kalimat, tapi ini Pak buatkan. Kalian bisa juga merangkai kalimat dengan melihat seperti ini. Polanya ya. Nah, ini di bukunya contoh percakapan. Perhatikan dari sekarang, tolong huruf Jepang, hiragana to, katakana. Dilatihkan di rumah ya. Harus semangat kamu, ishokenmei. Dilatihkan ya. Harus semangat. Karena apa? Nanti kelas 3 bukunya tidak ada huruf romanji. Romanjinya yang bawahnya. Kalau ini bukunya kan gampang kalian. Waktu kelas 1 tidak ada huruf Jepang. Waktu kelas 10 tidak ada huruf Jepang, kamu tinggal baca saja. Sekarang kelas 2 ada huruf Jepang tetapi dibantu dengan huruf romanji. Huruf Latinnya. Nanti kelas 3 bukunya tidak memakai huruf romanji. Otomatis kalian harus sudah bisa membaca huruf hiragana dan katakana. Ya, kayak belajar bahasa Bali. Ada aksara Balinya. Ya, makanya dari sekarang latihkan hurufnya. Nanti kelas 3 biar nggak bengong kalian berlatih. Belajar ya. Nah, sekarang di sini ada contoh percakapan kaiwa. Di buku kalian sudah disediakan di belakangnya. Di pojok. Sekarang Pak mau dengar lagi A, B, A itu siapa yang mau baca? Kalau bisa langsung artikan. Pak mau dengar lagi pengucapan bahasa Jepang kalian. Hai Dewayu Purnama-san. Sudah tadi ya? Udah, Pak. Hai. Tapi nggak langsung artinya ya, Pak ya, belum tahu. Ya. Silahkan dibaca saja dulu. Besang, himana toki nani o shimasu ka? Nomor B, morue ikimasu. Nomor A, so desu ka? Watashi mo morue ikimasu. So desu ka? Watashi wa ega o mimasu.
Ya, di bawahnya ada catatan mo itu artinya juga. Ini salah satu partikel juga ya. Mo itu Ya. menyatakan juga apabila objek atau predikatnya sama ya, kegiatan yang kamu lakukan sama. Tempat Ya, juga Pak. sama bisa ya. Baca lagi sekali ya contoh laporannya bisa ya Dewa Yusang. Dewa Purnama Sang. Bawahnya contoh laporan. Ya. Contoh laporan. Watashi wa himanatoki desang to morie ikimasu. Bawahnya. Watashi wa himanatoki hitori de morue ikimasu. Hai. Baik, sekarang Pak artikan langsung ya. Ini durasi waktunya, mohon maaf. Besang himana toki nani o shimaska. Ini kalimatnya bertanya ya, ada k di belakang kalimatnya. Besang, saudara B, waktu luang apa yang kamu lakukan? Besang himana toki nani o shimaska. Saudara B, waktu luang apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Himana toki. Toki itu ketika, waktu luang gitu. Nani itu apa? Morue ikimasu. Dia jawab morue ikimasu. Pergi ke mall ya, dia pergi ke mall waktu luangnya. So desu ka. So desu ka. Ada yang hot suongnya. So desu ka gitu tergantung pengucapannya ya, antusiasnya untuk menanggapi dari percakapan. Apa itu so desu ka? Oh begitu ya. Kalau istilah Balinya oh gitu gitu. Ya. So desu ka? Oh begitu ya. Watashi mo moru e ikimasu. Watashi mo moru e ikimasu. Nah, di sini mo. Saya juga pergi ke mall. Kenapa dia pakai mo? Karena di atasnya pergi ke mall. Kan sama pergi ke mall. Kecuali dia pergi ke pasar gitu beda, nggak boleh pakai mo. Ya. Misalnya kamu, Budi, waktu luang apa yang kamu lakukan? Saya belajar. Terus Sari, waktu luang apa yang kamu lakukan? Belajar. Berarti Sari itu boleh pakai mo. Saya juga belajar gitu. Ya penggunaannya. Watashi mo. Kalau ada yang benar, artinya yang sama benarnya ya. Ini ke mall. Kecuali objeknya beda ya nggak boleh pakai. So desu ka? Oh begitu ya. Watashi wa egao mimasu. Nah, ini bila berbeda, bila sama, bila berbeda. So desu ka? Oh begitukah? Saya menonton film. Kan beda pendapatnya dia. Kalau yang B pergi ke mall, yang A1 dia sama pergi ke mall, yang A2 dia menonton film. Makanya watashi wa, enggak watashi mo. Ya. Misalnya ditanya, apakah Budi murid? Hai. So desu gitu. Watashi wa gakusei desu. Kalau ditanya sekarang lagi, apakah Ani murid? Kalau sama murid, watashi mo, gitu Aninya jawab. Gakusei desu. Kalau sama, paham kalian? Penggunaan mo-nya. Jika ada yang sama. Apakah ini penggaris? Ini juga penggaris. Intinya mo itu juga artinya. Ya, juga atau pun. Saya pun, saya juga, saya murid. Ani juga murid. Budi guru, Wati juga guru. Ya, paham? Saya makan nasi goreng. Ayah juga makan nasi goreng. Ganti wa-nya jadi mo. Ya, beda dengan yang tadi to itu dengan. Hati-hati partikel. Beda arti. Salah menempatkan artinya beda. Nah, ini laporannya di bawah. Watashi wa himana toki besang to moru e ikimasu. Watashi wa himana toki hitori de moru e ikimasu. Dia jika dapat pasangan, saya ketika waktu luang, saya dengan B pergi ke, lihat partikel E yang di garis ini, morue ikimasu, pergi ke, to dengan, jika dia mendapat pasangan, tadi kan nanya di atasnya, saudara B, kamu kemana? Gitu.
Kalau tidak, watashi wa himana toki hitoride. Hitoride itu sendiri. Hitori itu satu orang ya. Hitori, Futari, Sanin, Yonin itu kelas 1 sudah sama ibunya. Itu menyebutkan jumlah orang. Kalau sekarang kamu hitori sendirian, misalnya hitoride. Morue kimas. Saya sendiri pergi ke mall. Hitoride ini banyak digunakan ya, misalnya saya pergi sendiri ke sekolah. Saya menonton TV sendiri dan lainnya. Sudah ada yang ditanyakan untuk penggunaan partikel dan kegiatan di waktu senggang, himana toki? Silakan dilatihkan pelajaran bab 27. Ingat untuk UTS, kalian pelajari ni ju ichika, kara ni ju rokuka madedes. Itu 21 sampai 26. Silahkan huruf Jepang dilatihkan di rumah, hiragana to katakana. Silahkan dilatihkan, pengucapan juga dan arti. Nanti sediakan kamus ya. Kemarin ada temannya bertanya, Pak, saya buat tugasnya, kalau nyari di terjemahannya kok hasilnya ngawur gitu. Nanti kamu cari di terjemahan per kosakata. Kalau kamu terjemahkan ke kalimat, semuanya hasilnya hancur dia ya. Partikelnya gini dia, nggak beraturan. Makanya kamu nggak sulit. Makanya jawab di e-learning, kadang Pak baca nggak bisa gini ya, nggak SKUP-nya ngawur dia. Ya, makanya nanti cari per kata. Gunakan pola yang sudah diberikan. Subjek, keterangan, objek, predikat. Predikat itu pasti kata kerja. Kamu ubah ke bentuk emas. Sudah sampai hari ini, sampai di sini ada yang ditanyakan? Karena durasi, mohon maaf, ini Pak terburu-buru. Nanti kita lanjutkan di bab berikutnya. Mungkin ini nanti Pak latihkan lagi sekali. Nanti Pak mau kasih kalian latihan khusus untuk membuat kalimat. Mulai dari bab 21 sampai bab yang akan dipelajari berikutnya. Ya, nanti kita khusus berlatih membaca, menerjemahkan. Dari semua bab. Pak buatkan beberapa kalimat. Masih ingat kamu apa enggak? Biar nggak di bab ini kamu bisa, minggu depannya sudah lupa lagi. Biar semuanya nyambung dari awal ya, pengulangan, fukusyunya. Sudah, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini ada beberapa keluarga, ini menyebutkan anggota keluarga. Silakan diperhatikan. Ini tambahan lagi sedikit. Itu sofu kakek, sobo nenek, cici ayah, haha nenek. Oh, mohon maaf, ini ahanya ibu ya. Kebalik. Ani kakak laki-laki, ane kakak perempuan, watashi saya, ototo adik laki-laki, imoto adik perempuan. Di bukunya sudah ada, paling terakhir di pojok bawah. Pelajaran 27 yang tadi. Itu ada bagan keluarga ya, kazoku. Lihat kamu di bawah. Lihat, ya, di sana ya, silahkan dimasukkan lagi. Untuk menyebutkan saudara ini ibu saya, saudara ini ayah saya, perhatikan di bawahnya. Kochirani ahades. Di slide-nya perhatikan kochirani ahades. Suchirani anides. Tergantung letak yang kamu jelaskan. Kochira, saudara ini. Suchira, saudara itu. Achira, saudara yang di sana atau itu jauh ya. Dengan cara menunjuk. Sudah? Nanti dilatihkan di bukunya, silahkan diperhatikan lagi untuk materi berikutnya ya. Sudah, kalau tidak ada yang bertanya, Pak akhiri, karena durasi waktu, nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya. Arigatou gozaimasu, sayonara, mata raishu.